Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram, amma ba'd. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita kembali bisa bersilaturahim. Tentu saja ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua senantiasa dianugerahi kesehatan, kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan, serta kemudahan-kemudahan dalam segala hal, dalam segala urusan kita. Yang sakit semoga segera sembuh dari sakitnya, yang lagi susah semoga diganti dengan kebahagiaan, yang lagi banyak masalah semoga segera diberi jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya ila yaumil qiyamah, dan semoga kita semua kelak di akhirat mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan mutalaah kitab kita yakni Tanqihul Qaul yang merupakan syarah dari kitab Lubabul Hadits karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemarin kita sudah sampai pada halaman 5. Kita lanjutkan pembahasan kita atau mutalaah kita. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa matana bi asrarihi wa 'ada 'alaina barakati amin ya rabbal alamin. Mana? Al-babu sabi'a wal 'ishruna fi tashdidi 'alal liwati. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, marilah kita berkirim hadiah Fatihah untuk guru-guru kita, pengasuh pondok pesantren, para asatiz, para kiai, para habaib, para ulama, khususnya kepada Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Semoga ilmu yang kita kaji pada malam hari ini senantiasa mendatangkan keberkahan untuk kita semua, manfaat, maslahat bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sabi'a wal 'ishruna fi tashdidi 'alal liwati. Bab yang ke-27 fi tashdidi dalam banget-bangetake 'alal liwati ngatasé perkara liwat. Maksudnya mewanti-wanti ya, banget-bangetake di sini agar tidak sampai terjadi. Qala alaihi salam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun, ada 7 orang, la'anna yang akan melaknathum kepada sab'ah. Siapa? Allah Ta'ala, mahalur Allah. Wala yang zuru, dan tidak akan melihat Allah ilaihim kepada sab'ah yaumal qiyamati, di dalam nanti kelak hari kiamat. Wala yuzakihim, dan tidak akan bersihkan Allah kepada sab'ah. Walahum, dan bagi sab'ah itu azabun utawi azab alimun yang pedih, yang sangat pedih. Ada 7 orang yang akan dilaknat Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Dan Allah tidak akan melihat ia nanti di hari kiamat. Ya, naudzubillah, tidak dilihat oleh Allah, itu problem yang sangat besar nanti di hari kiamat. Dan bagi orang yang tersebut, 7 orang tersebut, terdapat siksa yang akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Wa yuqalu, dan dikatakan lahum kepada sab'ah tadi, udkhulu, masuklah kalian semua, an-naro, ing neraka, ma'ad dakhilina, beserta orang-orang yang masuk neraka. Mereka nanti 7 orang itu akan dikelompokkan
ke dalam orang-orang yang masuk neraka dan akan digiring masuk ke dalam api neraka. Awalahum utawi kawitani sab'ah, yang pertama dari sab'ah itu, siapa sih sab'ah itu? Yang pertama adalah al-fa'ilu wal maf'ulu bih fi amali qaumi Lutin. Pelaku atau subjek dan objek dalam amalnya kaumnya Nabi Lut. Apa amalnya kaum Nabi Lut? Yaitu sodomi. Baik yang menyodomi maupun yang disodomi, yaitu al-fa'ilu wal maf'ulu bih. Itu adalah orang yang pertama dari 7 golongan yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai lah orang disediakan perempuan banyak kok. Ya. Kita diciptakan oleh Allah laki-laki dan perempuan agar bisa saling mengenal, saling berbagi perasaan, dan nanti bisa menjalin kepada hubungan yang lebih serius lagi berupa pernikahan. Ya. Laki-laki sama laki-laki akan dilaknat oleh Allah SWT seandainya terjadi perbuatan yang terlarang. Wa naqihulan wong kang ngumpuli atau orang yang menikah. Wa naqihul mar'atilan orang yang ngumpuli perempuan-perempuannya. Orang yang berkumpul dengan perempuan-perempuannya, dengan istri-istrinya, fi duburiha ing dalem dubure mar'ah. Sudah dikasih jalan depan kok maunya jalan belakang. Na'udzubillah. Ini juga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naqihul bahimati dan orang yang berkumpul atau ngumpuli dengan binatang. Orang manusia berlimpah ruah kok malah maunya sama binatang. Ini juga termasuk orang yang akan dilaknat oleh Allah SWT, tidak dilihat dengan pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan disiksa dengan siksa yang sangat pedih di neraka nanti. Wa naqihul binti dan orang yang mengumpulkan ibunya, anak perempuannya, wa ummiha dan ibunya. Jadi tidak boleh mengumpulkan anak perempuan dengan ibunya dalam suatu ikatan perkawinan. Harus dipilih mau anaknya saja atau mau ibunya, tidak boleh dua-duanya. Wazani dan orang yang berzina bimro'ati jarihi dengan istri dari tetangganya. Ini zina ini, wah, kayak apa namanya, sama tetangga dan gak keren sama sekali ya. Gak keren, masa sama orang dekat ya, sama orang jauh aja gak boleh, apalagi sama orang dekat. Perkara zina itu sama orang jauh saja gak boleh, apalagi sama orang dekat. Dan ini kalau ketahuan malunya luar biasa. Wa naqihu kafihi dan orang yang menikahi atau berzina atau ngumpuli dengan tangannya, apa istilahnya, swalayan ya, swalayan. Apa namanya, onani ya, onani dengan tangannya sendiri, itu juga berdosa besar. Illa ayatubu, kecuali mereka pada bertobat. Jadi ada 7 golongan kata Rasulullah SAW yang kelak di akhirat akan mendapatkan laknat dari Allah, tidak dipandang dengan pandangan kasih sayang, bahkan akan mendapatkan siksa yang sangat pedih dalam neraka. Yaitu yang pertama adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana perbuatannya kaumnya Nabi Lut, yaitu sodomi. Baik yang menyodomi maupun disodomi sama saja hukumnya. Orang yang berkumpul dengan istrinya tapi melalui jalan belakang dengan dari duburnya. Orang yang berkumpul dengan binatang. Orang yang mengumpulkan anak dan ibunya sekaligus dalam satu ikatan pernikahan. Orang yang berzina dengan istri tetangganya, serta orang yang beronani. 7 orang tersebut, 7 kelompok tersebutlah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-babu samin wal ashruna, bab yang ke-28, fi man asyur bil khamri. Di dalam bab yang menerangkan tentang mencegah meminum khamr. Qala berkata sahabat Ibnu Mas'ud, namanya adalah Abdullah Ibnu Mas'ud. Berarti sepupunya Rasulullah SAW. Idza dafantum, kata Abdullah bin Mas'ud, apa kata beliau? Idza dafantum, nalikane ngubur sira kabeh, ketika engkau menguburkan, siapa yang dikubur? Syaribal khamri, ing wong kang ahli minum khamr. Ketika engkau menguburkan orang yang suka minum minuman khamr, fambusuhu, maka galilah lubang kuburnya. Galilah kuburannya syarib tadi, orang yang minum khamr. Fa illam tajitu, maka seandainya engkau tidak mendapati wajhahu ing wajahnya syaribul khamri, masrofan ingkang
mengo anil kiblati saking kiblat faqtulu mongko matenono sira kabeh ing kita. Kata Ibnu Mas'ud, jika ada orang yang suka minum khamr, ya, dia suka minuman khamr, kemudian dia mati, kata Abdullah bin Mas'ud, coba aja gali, itu kuburannya digali. Nah, kalau seandainya setelah kuburannya digali dan tidak engkau dapati orang tersebut berpaling wajahnya dari kiblat, maka engkau boleh membunuh saya. Ini percaya diri sekali. Abdullah bin Mas'ud ini mengatakan bahwasanya orang yang minum khamr, orang yang suka minum khamr selama hidupnya, ketika dikubur wajahnya pasti akan mengo itu apa? Berpaling dari kiblat. Orang kalau wafat kan pasti begitu dikubur wajahnya dihadapkan kepada kiblat. Nah, kata Ibnu Mas'ud, orang yang ahli minum khamr, yang suka minuman khamr, arak, ya, ciu, apa lagi? Minum-minuman beralkohol, ya, dia konsumsi itu terus-menerus, maka dipastikan di dalam kuburannya dia akan berpaling dari Ka'bah. Meskipun pada saat dikubur dia dihadapkan kepada kiblat, tapi nanti suatu ketika wajahnya akan berpaling dari kiblat. Ya, karena dia sering minum minuman khamr. Makanya jangan sampailah minum khamr ini. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala idza syariba, ketika meminum sop al abdu abd, seorang hamba al khamra ing khamr, arba'a marratin ing papat pira-pira ambalan. Ketika seseorang minum khamr 4 kali saja, kata Rasulullah, ketika seorang hamba minum khamr 4 kali, ya, apa yang akan terjadi? Sakhito mongko bendu, maka akan marah siapa? Allah alaihi ngatasi syarib, maka Allah akan marah sekali kepada dia. Wa ketibalan akan ditulis sop apa ismuhu jenenge abd fi sijin ing dalam neraka sijin, maka dan setelah mendapatkan kemarahan dari Allah, namanya juga akan tercatat sebagai golongan ahli neraka sijin, ya. Di dalam juz amat apa? Wa ma adraka masijin kitabun marqum wailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atsim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, dan seterusnya. Neraka sijin salah satu nama neraka, ya. Jadi kalau kita minum khamr 4 kali, maka di dalam neraka sijin itu sudah ada nama kita. Sudah ada listnya. Oh, fulan bin fulan, ya. Gara-gara dia minum khamr 4 kali. Kebayang kalau setiap hari dia mengkonsumsi khamr, Masya Allah. Itu namanya jangan-jangan double tuh. Wah, di neraka sijin namanya double, ya. Karena udah saking seringnya. Makanya sebelum terlambat masih ada kesempatan buat kita untuk bertobat, ya. Bagi yang sering minum khamr, bolehlah mulai sekarang dihentikan minum khamrnya. Mending ngopi daripada minum khamr. Kopi juga macam-macam rasanya, ya. Kalau Anda bilang khamr itu wah rasanya enak, macam-macam, kopi lebih enak, apalagi ngopinya sama teman-teman, wah luar biasa, tambah nikmat kopinya. Jadi nggak usah minum khamr, mending ngopi. Wala yuqbalu lan ora den trimo minhu saking syarib. Nih Masya Allah nih, luar biasa. Orang yang minum minuman khamr, wala yuqbalu tidak diterima minhu saking syarib, apa yang tidak diterima? Shaumuhu, puasane syarib, puasa dia tidak akan diterima. Wala sholatuhu, wala lan ora diterima apa sholatuhu sholate syarib, wala lan ora diterima apa sedaqatuhu sedaqah syarib, illa ayyatuba kejaba minta tobat sapa syarib. Orang minum khamr 4 kali puasanya tidak diterima. Ini sebentar lagi kita puasa Ramadan, ya. 1,5 bulan lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan. Semoga Allah menganugerahkan kita semua usia yang panjang sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Tapi bagi orang-orang yang senang minum khamr bahkan 4 kali saja, maka puasa dia tidak akan diterima, ya. Sholat dia tidak akan diterima, sedekah dia tidak akan diterima, illa ayatuba kecuali dia tobat dari minum khamr tersebut. Makanya ganti limun. Nah, paling enak ya kopi udah. Al-babu tasi' wal ashruna, bab yang ke-29 fi fadilati ramyi,
di dalam bab yang menerangkan tentang keutamaannya romyu itu. Romyu itu balang ya. Romyul melempar jumrah, romyul jumar ya, melempar jumrah. Ai romyis sihami tegese malang panah ya, maksudnya diri memanah. Memanah, keutamaan memanah, lagi musim memanah. Li ajli qitalil kufari, krono arah memerangi orang-orang kafir. Jadi keutamaannya orang-orang yang memanah untuk memerangi orang-orang kafir, li'a'la idinillahi, untuk memuliakan atau meninggikan agamanya Allah Ta'ala Mahalu Allah. Tapi ini zaman dulu ya, karena memanah ini memang senjata yang sangat efektif pada zamannya. Zaman dulu ya, yang paling efektif senjata yang memanah. Zaman sekarang ya, kalau kita masih pakai panah, musuh kita pakai AK-47 ya jelas panahnya kalah. Jadi memahami teks ini mestinya kita harus lebih kontekstual ya, tidak tekstual. Yang dimaksud romyis siham di sini, kalau zaman dulu konteksnya memang karena peperangan itu masih face to face, berhadapan-hadapan, pedang dengan pedang, panah dengan panah, tombak dengan tombak, kuda dengan kuda. Ya mungkin zaman dulu panah paling efektif. Tapi kalau zaman sekarang ya nggak efektif. Ya buat hobi saja nggak apa-apa lah panah-panahan. Tapi yang dimaksud di sini mungkin bukan panah ya. Tapi bisa jadi malah peluru kendali atau peluru kendali atau senapan atau senjata otomatis dan sebagainya. Karena itu lebih efektif daripada panah pada zaman sekarang ini. Dan nanti juga akan semakin canggih ini dianggap efektif, peluru kendali, senjata otomatis dan lain sebagainya. Mungkin di masa yang akan datang juga akan ketinggalan zaman. Bisa jadi nanti yang akan efektif ya senjata-senjata. Kalau kita ngelihat film-film futuristik kayak Star Wars segala macam, bisa jadi nanti pada saat yang akan datang senjata-senjata itulah yang akan digunakan. Jadi fi fadilati romyi ini ya berarti kontekstualisasinya bahwasanya kita harus senantiasa mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi. Kalau kita masih euforia dengan kejayaan Islam masa lalu, tentu akan sangat ketinggalan zaman. Kita merasa Islam hebat, dulu perang lawan siapa aja menang. Ya, zaman Rasulullah kita menang meskipun senjata tombak, senjata pedang, senjata panah dengan kuda. Terus kita mengandaikan nanti perang kita akan menggunakan hal-hal yang sama, hancur lebur malah Islam. Islam harus bisa li'a'la idinillah, justru dengan niat li'a'la idinillah itu kita harus bisa menguasai teknologi yang melebihi teknologi yang dikuasai oleh orang-orang kafir. Ya, jadi kontekstualisasinya seperti itu. Islam juga harus melek dengan teknologi. Anak-anak kita, generasi-generasi muslim yang akan datang, sekolahkan yang baik-baik, belajar matematika, belajar ilmu fisika, belajar ilmu kimia, belajar ilmu IT, sehingga kita bisa menguasai dalam perang teknologi pada masa yang akan datang. Tidak hanya mengandalkan perang pakai panah-panah saja, ketinggalan itu. Kalau mau main panah-panahan nggak apa-apa, buat hobi aja, buat senang-senang ya, buat senang-senang. Tapi tidak dalam konteks perang yang sesungguhnya. Perang zaman sekarang itu perang teknologi dan perang dagang. Maka itu yang harus kita kuasai, itu yang harus kita ajarin kepada anak-anak kita agar nanti ke depannya Islam bisa berjaya di perang-perang yang seperti itu. Al-babu as-salasuna, bab yang ke-30, fi fadilati birril walidaini, di dalam keutamaan birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ra'una iku baina aqin, antarane wong kang durhaka atau berani ya durhaka, walidahi ing wong tuwa lorone wong, wa baina iblis lan antarane iblis finnari ing dalam neraka. Jadi antara orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dan iblis, dibalik dulu, illa tobakotun, kejobo tobakoh undaan derajat wahidatun kang siji,
Jadi tidak ada jarak antara orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang berani kepada orang tuanya, orang yang membangkang kepada orang tuanya, orang yang melawan kepada kedua orang tuanya, dengan iblis itu illa tobaqotun wahidatun, satu undaan, satu derajat yang sama, satu derajat yang satu. Bahwa mengko utawi orang yang durhaka tadi aqin liwalidayhi, ya, itu jaru iblis, jadi tetangganya iblis finnari, di dalam neraka. Di dalam neraka saja sudah tidak enak, apalagi ini di dalam neraka dan menjadi tetangganya iblis, tambah nggak enak lagi, ya, tambah sengsara. Walaisa baina bari walidayhi, dan tidak ada antara orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, wa bainal ambilan antara piro-piro nabi, fil jannati, in dalam swarga, illa darajatun wahidatun, kecuali satu derajat yang sama, yang satu. Bahwa mengkutawi barin walidayhi, itu jarul ambiyai, jadi tetangganya piro-piro nabi, fil jannati, dalam swarga. Sebaliknya kalau tadi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang membangkang kepada orang tuanya, orang yang melawan dan berani kepada kedua orang tuanya, di neraka menjadi tangannya iblis, bahkan satu level, ya, satu derajat nanti dengan iblis posisinya di neraka, berarti udah parah sekali itu, ya, berarti udah merupakan suatu dosa yang sangat besar, berani kepada kedua orang tuanya, sehingga derajatnya disamakan satu level dengan iblis di neraka, bahkan tetanggaan di neraka sama iblis. Nengok ke kanan kiri kita udah iblis semua isinya. Sebaliknya orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan dengan para nabi di surga nanti kita memiliki suatu derajat yang sama. Bahkan nanti tempat kita pun akan bersanding dengan tempatnya para nabi. Ya, ini menjadi tetangganya para nabi, kan luar biasa. Masuk surga sudah enak, lebih enak lagi ketika kita bertetangga dengan para kekasih Allah, yakni minal anbiya. Itu luar biasa. Kita di dunia saja punya tetangga yang nyebelin tuh rasanya nggak enak, ya. Apalagi di neraka, tetangganya iblis. Naudzubillah, ya, naudzubillah. Maka orang tua itu keramat betul ya buat kita. Jangan sampailah kita menjadi orang yang menyakiti hati kedua orang tua kita. Ya, dulu ada cerita pada zaman Rasulullah, ada orang yang namanya Alqamah, itu juga seperti itu, sampai susah matinya gara-gara durhaka kepada ibunya. Dan banyak cerita-cerita yang sifatnya ya entah benar atau tidak, ya, riwayat-riwayat dari orang-orang tua kita dulu tentang malin kundang dan segala macam. Itu kan cerita yang berisi tentang kebaikan-kebaikan yang berupa ajaran agar kita senantiasa tidak melupakan kebaikan kedua orang tua kita. Al-babul hadi wasalasuna, bab yang ke-31, fi fadilati tarbiyatil auladi, di dalam menerangkan tentang keutamaan tarbiyatil aulad, mendidik anak-anak, ya. Qala, bersabda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man razaqo, man utawi sapane wong, razaqo kang paring rezeki hu ing man sapa Allah Gusti Allah, wala dan ing anak, barang siapa yang dianugerahi oleh Allah rizki berupa anak. Jadi anak itu rizki, ya, rizki yang senantiasa harus disyukuri oleh kita. Walam yu'allim hulan ora mulang hu ing walad, walam yu'allim lan ora mulang sapa man hu ing walad Al-Qur'an ing Qur'an, illa kana kejaba ono apa kullu dzambin saben-saben dosa, ya'malu kang lakoni hu ing dzambin sapa alwaladu anak, ala abihi ing atase bapake walad. Orang yang diberikan rizki oleh Allah berupa anak, tapi ia tidak mengajarkan anak-anaknya ajaran tentang Al-Quran, tentang mempelajari Al-Quran,
maka ketika anak-anak itu melakukan suatu perbuatan dosa, maka yang akan menanggung dosanya itu adalah bapaknya. Wa yaumal qiyamat lan ing dalam dina kiamat yuhasibu bakal nuntut sapa alwaladu walad abahu ing bapake walad. Bahkan nanti di hari kiamat anak-anak tersebut akan menuntut kepada orang tuanya. Mengapa menuntut? Ala tarkihi ngatasi tinggal sopo ta'lim al-Qur'ani ing mulang Al-Qur'an. Karena bapaknya meninggalkan mengajar Al-Qur'an kepada anak-anaknya, maka anak-anak di akhirat nanti akan menuntut, kenapa saya dulu waktu hidup di dunia, waktu tinggal di dunia, waktu kecil tidak diajarkan oleh engkau wahai ayah tentang bagaimana cara memahami Al-Qur'an, bagaimana cara membaca Al-Qur'an, bagaimana cara mempelajari Al-Qur'an dan lain sebagainya. Ini kita akan dituntut seandainya kita tidak bisa mengajarkan anak-anak kita. Maka penting bagi kita untuk mendidik anak-anak itu, terutama tentang ilmu Al-Qur'an, ya, agar nanti kelak di akhirat kita terbebas dari tuntutan anak-anak kita. Terus bagaimana kalau kita nggak bisa ngajarin sendiri, karena belum tentu juga orang tua zaman sekarang itu memiliki kemampuan untuk membaca Al-Qur'an dengan baik. Itu baru membaca, ya, apalagi bisa memahaminya. Orang banyak yang saya temui, ya, nggak ibu-ibu, nggak bapak-bapak, ya, kalau bikin status keren-keren, apalagi bulan puasa. Nanti bulan puasa juga pasti banyak seperti itu. Alhamdulillah bisa melakukan atau mengamalkan one day one juz, ya kan, luar biasa. Bikin status WA, bikin status di Facebook, bikin status di media sosial seolah-olah keren. Padahal saya tahu persis orang-orang itu bahkan nuwun sewu huruf hijaiyah saja nggak hafal. Ini orang sudah bapak-bapak, ibu-ibu, ya, punya anak, ya, udah punya, ada yang punya anak 2, ada yang punya anak 3. Ketika di media sosial emang nampak soleh dan solehah sekali, ya, seperti itu. Tapi itu ternyata hanya sebatas status, karena pada faktanya mereka bahkan huruf hijaiyah itu, hijaiyah saja, cuman yang huruf yang jumlahnya cuma 28 itu nggak hafal. Mereka nggak bisa membedakan jim, ha, kho, kadang-kadang lupa, ya. Dan mereka nggak bisa alif, ba, ta itu nggak bisa, taunya a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, ya. Da, za, roza, karena yang mereka baca itu, ya, buku-buku zaman sekarang, macam Iqra dan lain sebagainya. Jadi mereka nggak paham. Makanya kalau membaca huruf muqatta'ah agak lucu, ya. Dia kadang-kadang lupa kalau harus dibaca ha, mim, misalnya gitu. Dia dibacanya hama, ya. A, la, ro, kadang-kadang lucu kalau membaca huruf muqatta'ah seperti itu. Ya karena mereka tidak memahami dan tidak tahu bagaimana cara membaca huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Meskipun statusnya luar biasa, ya, apalagi bacaan-bacaan Quran yang gharib, yang muskilat, wah, tambah kacau bacaan mereka. Yang sederhana saja, hukum nun mati, hukum mim mati, bagaimana membaca mad, mereka masih keliru, ya. Ini orang tua, ya, bagaimana kalau orang tuanya seperti itu, ya, mau tidak mau harus dititipkan kepada guru yang sekiranya bisa mendidik anak-anaknya agar bisa mempelajari Al-Quran lebih baik daripada orang tuanya. Ya, karena fakta zaman sekarang banyak orang tua yang seperti itu, yang mau nggak mau harus cari guru, ya, harus cari guru agar anak-anaknya setidaknya punya kemampuan yang lebih baik daripada orang tuanya. Mana tadi? Wa kana lan ono sapa Aliun Ali, yaqulu ngucap sapa Ali bin Abi Thalib, alimu ajarkanlah auladakum, anak-anak kalian, Al-Qur'an ing Qur'an. Ajarkanlah anak-anak kalian tentang Al-Qur'an. Tadkhulu bakal mlebu al-jannah ing swarga bi syafaatihim, sebab syafaat Al-Qur'an yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Dengan mengajarkan anak-anak kita Al-Qur'an, maka kita semua akan masuk surga
sebab syafaat yang diberikan oleh Al-Quran kepada kita nanti kelak di hari kiamat. Jadi Al-Quran itu nanti nyafaati kita, memberikan syafaat kepada kita, berpertolongan kepada kita nanti kelak di hari kiamat. Ya, jadi luar biasa. Ya. Satu, Al-Quran merupakan sumber hukum tertinggi dalam agama kita. Ya. Yang kedua, nanti mempelajarinya, jangan mempelajari, membacanya pun bernilai ibadah dan bisa mendapatkan pahala darinya yang luar biasa. Nanti di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaat daripada Al-Quran yang selalu kita baca selama hidup kita di dunia. Al-babu tsani wa salasuna, bab yang ke-32, fi fadilati tawaddu'i, dalam bab menerangkan tentang keutamanya tawaddu'. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izzan. Ma zada ora nambahi sapa Allah 'abdan ing kawula bi'affin kelawan nyepuro illa 'izzan kejaba kemuliaan. Allah tidak akan menambahkan kepada seorang hamba yang pandai memberi maaf kepada orang lain kecuali kemuliaan. Ya. Jadi memberi maaf itu luar biasa, atau meminta maaf, ya. Meminta maaf atau memberi maaf, meskipun bisa jadi derajat kita lebih tinggi kepada orang yang kita mintakan maaf atau kita beri maaf, itu luar biasa kemuliaannya. Bahkan semakin seperti itu kondisinya, konteksnya seperti itu, semakin baik. Misalnya kita seorang tokoh masyarakat, seorang yang berpangkat, seorang yang memiliki posisi sebagai pejabat ataupun lain sebagainya, kok mau minta maaf kepada orang yang lebih rendah derajatnya kepada kita, itu pasti akan diberikan ganjaran berupa kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi kita atau si A bermusuhan, bertengkar dengan si B, padahal yang salah si B misalnya, tapi si A mau minta maaf duluan kepada si B, itu pasti si B juga akan sungkan, ya, karena melihat betapa luhur budi pekertinya, dan ini akan semakin memuliakan dia, ya, semakin menjadikan si A itu lebih mulia lagi. Maka jangan ragu-ragu, ya, untuk minta maaf ataupun memberi maaf kepada orang lain, meskipun posisi kita bisa jadi benar, ya, karena benar itu kan relatif, ya, bisa jadi kita merasa diri kita benar, tapi belum tentu orang lain memandang kita berada pada posisi yang benar. Wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan orang yang tawaddu, ya, tawaddu itu apa sih? Tawaddu itu rendah diri. Rendah diri, rendah hati, ya. Kalau rendah diri itu minder, ya, rendah hati. Orang yang rendah hati akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hampir mirip, ya, rendah hati dengan sikap yang tadi, mau meminta maaf duluan atau tidak menunjukkan kelebihan-kelebihan yang ia miliki. Seandainya ia kaya, ya bersikap dengan tawadhu, ia tidak menunjukkan kekayaannya dengan penuh kesombongan. Seandainya dia seorang yang memiliki derajat yang tinggi, entah karena ilmunya, entah karena hartanya, entah karena pangkatnya, entah karena jabatannya, tapi dia mau duduk sama rendah dengan orang-orang yang secara derajat lebih rendah darinya, maka itu tidak akan mengurangi derajatnya, justru akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering-seringlah kita serawung dengan masyarakat, ya. Jangan merasa karena kita posisi atau derajat kita secara sosial lebih tinggi kemudian kita enggan berbaur dengan masyarakat, ya. Justru semakin menjauh kita dengan masyarakat, orang akan menilai kita sebagai orang yang takabur, orang yang sombong. Mungkin kita merasa, wah, kita ini tinggi derajatnya, ya, kita nggak pantas, nggak level kalau sama orang-orang itu. Tapi justru itu semakin merendahkan derajat kita sendiri, ya. Sebaliknya, kalau orang Jawa bilang serawung, ya, bergaul, berbaur dengan masyarakat,
orang juga akan menilai, wah dia saja ya seorang tokoh, orang yang memiliki derajat tinggi, orang yang memiliki ilmu tinggi, orang yang memiliki harta banyak, tidak sungkan ya bergaul dan berbaur dengan kita, maka orang-orang juga akan semakin melihat kita dengan pandangan penuh dengan hormat. Al-babu salis wa salasuna fi fadilati sumti wallahu a'lam bishawab. Saya pikir untuk malam hari ini kita cukupkan. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada malam Selasa yang berikutnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dianugerah istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang sedikit ini juga ada manfaat ya untuk kita semua. Ala hatiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum wal 'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.